Perkenalkan, nama saya Kelesya Manalu dengan NIM D1D022084, kelas R002, Prodi Kehutanan. Sini saya akan menjelaskan tentang ekologi, di mana judul tersebut saya ambil untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah biologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak yang terhormat Ade Adriadi, SSI, MSI, CIT. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, artinya rumah atau tempat hidup, dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain, mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, konsep ekologi. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup, diantaranya air, suhu, udara, tanah, cahaya matahari, dan topografi. Yang kedua, yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, ekosistem. Stanley mendefinisikan ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Yang ketiga, interaksi. Ekologi mempelajari tentang interaksi antar organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Yang keempat, suksesi. Perubahan dalam komunikasi yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan disebut dengan substansi. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi terdapat beberapa poin. Yang pertama, individu. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis ataupun juga spesies tertentu yang ada pada saat tertentu. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kelompok dari individu-individu sejenis yang ada pada saat tempat. Yang ketiga, komunitas. Komunitas suatu kelompok dari makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi di dalamnya yang saling melakukan proses interaksi satu antar dengan yang lainnya. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem sebagai suatu kondisi di mana terjadinya sebuah hubungan timbal balik dan juga hubungan saling berketergantungan antara satu makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima, yaitu biosfer. Biosfer adalah tingkatan yang paling besar dan juga di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di seluruh bumi. Yang keenam, yaitu lanskap. Lanskap memiliki fokus terhadap faktor yang mengendalikan perputaran dari energi, materi, dan juga organik suatu ekosistem. Yang ketujuh, yaitu global. Ruang lingkup global bertumpu pada sebuah pertukaran energi regional dan juga mengaruh dari materi terhadap fungsi serta distribusi dari organisme pada tingkatan tertentu. Yang keempat, saya akan menjelaskan manfaat ekologi. Pertama, mengenal keragaman hayati, mengenal pola makhluk hidup. Ketiga, pemetaan gizi seimbang. Yang keempat, menekan munculnya penyakit. Yang kelima, menekan ledakan hama pada tumbuhan. Yang keenam, solusi masalah energi. Yang ketujuh, solusi masalah pertanian. Yang keempat, menekan pencemaran lingkungan.